Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan Dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatid. Yang tiang hormati mami-mami, bapak-bapak, para penglingsir, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Siti yang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya Nini Mami Sanak Bija Jamaah Laki Bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Pelunggum sami masih tekican kesempatan. Tiang pelunggum sami masih tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, melakukan kebaikan, menambah amal saleh, memperkuat keimanan dan ketakwaan tiang pelunggum sami di hadapan Allah. Jari sangu, jari bekal tiang pelunggum sami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seringkali tiang ingatkan diri tiang pribadi dan kita semua sami jamaah. Itu aeroplane dunia sak sembarak doang perlu sangu. Nasa? Perlu bekal. Eropa sak sembarak niki arak 6 dasa 70 tahun lagu pangan pedoi bekal net mele nyakit net mele net bahagia oleh dunia sami jamaah. Ia gawit lalu mengkulik, lalu bergawian, lalu boyak rezeki, lalu berikhtiar. Untuk apa? Agar tiang pelunggum sami pulih kesenangan di dunia niki. Maka hal yang sama sami jamaah nggih. Kalau dunia doang perlu berdoyang bekal, apalagi akhirat. Apalagi akhirat yang kehidupan manusia tidak lagi terbatas dengan 60 tahun, bukan lagi 70 tahun, tetapi kita akan kekal selamanya. Kalau tiang pelunggum sami solah bagus pegawean tiang pelunggum sami, maka kekal abadinya dalam kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun tiang pelunggum sami na'udzubillah nggih. Ndet pacu, ndet mati ojok nenek, ndet solah pegawian selama aeroplane dunia kekal abadi, bukan di surga, tetapi tiang pelunggum sami justru kekalnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ya gawen di dalam surat Ar-Ra'd ayat 18 sami jamaah. Ini menjadi motivasi tiang pelunggum sami. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ard لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi mereka yang patuh, yang taat, yang menghadirkan selaku satu perintahan isi nenek. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan, apa yang dilarang dia jauhi sampai jamaah. Maka baginya adalah al-husna.
Al-husna niki kebaikan. Kebaikan berupa napi surga yang Allah janjikan. Sila. Lagu sebalik sampai jamaah. Walladzina lam yastajibu lahu. Lagu dengar sandai mati ojok nenek. Dengar sandai gawe pesuruh nenek. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Si hebat tania sampai jamaah. Din wah mati ojok nenek. Din wah taat ojok nenek. Napi doang boyan. Dua banda doang boyan. Sehingga sampai jamaah. Si konsentrasin ojok dua banda ojok dunia. Maun dunia ni kita. Pulih dunia ni kita. Lau anna lahu ma fil ardi jami'a. Munia doang ngepek gue pair ni kita. Itu yang nyodoh doang le ni. No sebut nia epek. No nia. Itu yang nyodoh le ni. Kira-kira hebat dengan ni kita. Sungguh luar biasa. Selapu searat le gue pair ni kini doang ngepek malik nenek. Coba. Mulapi malik. Wa mislahu ma'ahu. Terombok malik sopok malik. Wah sekek ni doang ngepek selapuan searat le dunia ni. Kini dia malik kan terombok. Sungguh apa le? La ilaha illallah. Anak dengar benar-benar ni. Ni doang ngepek ya ni kita. Den sa. Selapu le gue pair ni kita. Li lembuat doang ni ngepek kan hebat tuan ni kita. Apa le lembuat? Nekman Nermada, Nekman Gunung Sari, Nekman sak lain. La ilaha. Ni aja selapu gumi pair ni kita yang ngepek. Elek masyrik, elek maghrib. Elek topoto timur. Pedobat ni dong ngepek. Malik kan terombok isi nenek. Malik nenek. Wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Mulai mak ia tak tebus diri nenek-nenek. Ya Allah. Meni bentan mai lain dek pacu le dunia. Lagu tiang dua bandar loe. Ane barter de sila. Atukah ni si kepeng, atukah si dua bandar. Yang nego le nenek, yang nyogok le nenek dia si duit. Kira-kira baun. Lihat sambil Jawa berembe-rembe kesugih tiang pelunggum sambil lapor dek mati. Ane dit bau tertolong si dua bandar niki kena. Dia bau tertolong. Isi kepeng menang sampai dua yang nikir. Ya gawin sampai Jawa. Dunia ini tempat tiang pelunggum sampai melakukan kebajikan, kebaikan, ketaatan. Sehingga tiang pelunggum sampai mudah-mudahan dengan itu semua kita akan berbahagia di akhirat kelak. Itulah makna tiang pelunggum sampai hadir saat ini. Nggih. Pagi-pagi di tengah nikmatnya tidur. Mungkin ada yang punya kegiatan dan lain sebagainya. Tetapi kita usahakan alhamdulillah bisa hadir, bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa ngikuti kajian. Harapan kita semua mudah-mudahan selapu niki jadi amal saya terima sida Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba selapu keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dan semua pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tiang pelunggum sami si hadir di majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan selapu tiang pelunggum sami tekican syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat niki tiang pelunggum sami sudah berada di bulan-bulan haji. Ia manik desida Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu diadakan atau ada di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu tiang pelunggum sami melaksanakan ibadah haji. Bedoang setaparan bulan haji. Bulan haji niki sami jamaah boleh dilakukan atau mengawalinya mulai dari bulan Syawal. Kemudian masuk Zulqa'dah. Dan puncaknya itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah di saat wukuf di Arafah. Tetapi proses atau awal mula untuk melaksanakan haji itu sudah boleh dimulai dari Syawal. Sehingga tiang pelunggum sami
Kita punya jamaah dari Lombok yang kloter 1 ya, sudah berangkat bahkan di akhir Syawal kemarin sudah berangkat. Kenapa? Karena ini adalah rangkaian haji. Rangkaian haji itu sudah boleh dimulai dari bulan Syawal. Tetapi tidak boleh sebelum nikah. Lamun arah dengan berniat nema yang haji dan itu ke umrah berjulu ini Ramadan dan bau dia. Karena dia bukan satu paket atau bukan satu bagian daripada bulan haji. Apalagi di Rajab, apalagi di Sya'ban, itu bukan. Tetapi bila mana ada orang yang sudah, mohon maaf, memasuki bulan Syawal, kemudian dia bilang, saya berniat haji tahun ini dengan saya awali dengan umrah terlebih dahulu, maka dia sudah boleh melakukannya. Itulah yang kita kenal dengan haji tamattu', yaitu mendahulukan umrah terlebih dahulu. Kapan? Boleh di bulan-bulan haji. Mulai dari Syawal, Zulqaidah itu boleh. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haji ini merupakan ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Karena ketentuannya sudah ada, aturannya sudah ada. Bahkan mohon maaf pada Allah, saat ini haji cenderung lebih berat sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pemerintah ikut campur tangan. Pemerintah Saudi ikut memberikan fatwa. Apa fatwanya? 1. Orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini tidak menggunakan visa haji, maka hajinya batal atau tidak sah. Ya. Dan ini boleh bagi orang Saudi karena dia yang punya otoritas, punya kekuasaan. Kan lu cerita sama jamaah dua yang berangkat dulu atau 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu dengan visa ziarah atau visa turis atau visa napi sama jamaah dengan harapan atau umrah belema sekalian haji, itu kalau menurut fikihnya itu batal. Fikih yang mengikat maksudnya. Kalau secara rukun syarat wallahu a'lam, karena memang peraturan makin niki tidak bisa. Kemarin baru dikirimin ada akses untuk mendapatkan tasrih izin niki dia. Silakan masukkan visa Anda, kodenya. Kalau ada baru boleh keluar tasrih niki. Dan konon di Indonesia saja orang Indonesia yang sedang berumrah untuk mau haji niki sekitar 40 sampai 60-an juta, 60 ribu. 40.000 sampai 60.000. Itu yang belum keluar dari Saudi. Badai-badai eksami jamaah mereka ingin melaksanakan ibadah haji. Nah itu menurut pemerintah ya baik Indonesia maupun Saudi itu tidak sah melaksanakan ibadah haji kecuali dengan visa yang reguler. Reguler itu ada 2. 1 reguler ONH biasa atau reguler plus. Reguler plus juga 2. Reguler plus yang 5 tahun atau 7 tahun dan reguler yang memang langsung bisa berangkat tahun ini yang disebut dengan furoda. Nah furoda itulah yang biayanya di atas 200 sampai 300 sampai 500 juta. Ya. Ini sampai jamaah. Jadi haji ini adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mohon maaf di Indonesia pun istitoahnya pun sekarang sudah bertambah syaratnya. Makanya inilah luar biasanya ibadah niki ya. Ibadah itu menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan waktu. Dulu orang mau berangkat haji, ingat yang tahun-tahun 94, 95 pelunggum sami berduit 6 juta berangkat. Sila 6 juta saya berduit. Kenapa? Dulu tidak ada antrian. Yat boyak kepeng 6 juta lah boleh tak jual setengah kebun. Kebun manggis jual sehektar mut mau lah tahun 94 ni sila baik. Sila beda dengan makin haji-hajian niki wah mahal doang sampai jamaah sehingga antrian haji pun sampai 40 tahun. Banyak orang yang jual kebun seleweng doang menjual makin dia sehektar seleweng taman seleweng. Menggunting. Jari
lalu nyetor selai juta. Ia gawen ngantri batur mangkin. Kenapa? Harga inilah yang kalau dalam bahasa ekonomi tapi inflasi ya. Segala bentuk inflasi di kita, segala sesuatu ada yang murah, ada yang mahal. Nah dulu sampai jamaah ingat yang dengan tuak tiang lain atau orang-orang tua kita dulu sebara yang jual masih mood mau berangkat. Pira isin sa sebara niki petang dasa anak sampi kacinan. Sila petang dasa mau jual sampi pira jin sampi lain. Lah singan mood mau satu siu lain. Satu siu ajin sampi, satu kiu ajin sampi. Ampu uwe-uwe niki. Sila ini sampai jamaah. Maka istita'ah pun saat ini bergeser. Yang dulunya sekedar sehat dan punya uang, sekarang siap ngantri. Atau paling tidak masih sehat di saat jadwalnya berangkat tiba. Dan itu paling tidak 20-30 tergantung dia setoran pelunggum sami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji menjadi ibadah yang spesial. Karena itu di dalam Al-Baqarah surat 196, tadi 197. 196 di surat Al-Baqarah mengatakan apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Ingat, satu-satunya ibadah yang langsung disebut karena Allah, lillah, itu hanyalah ibadah haji dan umrah. Dan salat, walaupun inna salati, nggih, itu ada nggih ayat-ayat yang mengungkapkan, tapi ini secara khusus. Kalau niki kan inna salati wa nusuki wa ma yang digandeng. Kalau ini khusus haji dan umrah itu harus karena Allah SWT. Kenapa sampai jamaah? Karena haji ini berbeda dengan ibadah yang lain. Nabi beda. Haji mohon maaf lebih disiarkan. Haji itu nampak sekali prosesnya. Metodara dengan ibadah kau spanduk. Nunasa, ibadah kau spanduk akan berangkat haji, selamat menunaikan ibadah haji. Dinara sembahyang, onyak-onyak dia dengan sembahyang, nenek pada ribut. Bapak ini lagi solat, jangan ribut. Kan dinara. Awas, bapak ini sedang puasa, nenek mangan, nenek julun, misal. Kan dinara kau spanduk. Lamun ibadah haji kau spanduk sami jamaah. Kau undangan, kau roh beli, lihat. Namun sembahyang ada dengan roh. Amkan dia roh hak sembahyang juga. Puasa ini anak sampai jamaah. Apa maknanya? Ibadah yang dibuka secara vulgar, yang diekspos secara vulgar, potensi untuk tidak ikhlas itu sangat besar. Nasa? Ya gawe nenek langsung mengingatkan, lamun pada gawe haji onya ada yang satu jatim gawe haji karena Allah. Kenapa? Karena haji ini ibadah besar yang diekspos, yang terlihat, yang nampak, maka bisa saja pergeseran itu terjadi. Yang awalnya karena ingin ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, bergeser karena ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin tempuh haji, ingin tempuh mami dan lain sebagainya. Ada dengan berapa pendek? Arak dengan wahajin dek tekolo hajin gedak borong datang undangan dek kaku jak kembali kenuaan sandi kolok haji misal berarti ini tanda-tanda sampai jamaah jangan-jangan memang dia hajinya itu mau cari titel lemelo tuh masyarakat tahun dek tersebut aran ini akan disampaikan oleh haji ini unin den sebut haji bapak doang unin borong ngambek kulit terus kembali ndek sebut haji kelas ingat. Hati-hati sebagai jamaah. Apakah kita haji karena ingin itu atau karena memang karena kita melakukannya karena Allah. Ini maksudnya. Makanya Allah SWT tegaskan, tolong haji yang Anda lakukan ini lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ini, jangan karena itu, jangan bergeser niat dari ingin dipuja, ingin dipuji dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang ingat satu riwayat. Riwayat ini terjadi di zaman tabi'in.
Kalau tabi'in niki zaman ketiga, satu zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, kemudian zaman tabi'in yaitu orang yang berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sehingga riwayat ini yang tiang sampaikan niki tiang, dia tidak langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Rasul, tetapi ini sifatnya cerita. Memang cerita-cerita sahabat jamaah, kalau dia tidak bertentangan dengan ajaran agama, apalagi Al-Quran, maka dia bisa diambil sebagai sebuah referensi. Tetapi kalau bertentangan, namanya cerita. Cerita itu sampai jamaah kisah. Kisah itu selama terjadi, tidak ada yang menolaknya, tidak ada yang membantahnya, tidak ada dalil bukti yang baru, maka dia boleh-boleh saja. Apalagi jauh sebelum ini, kalau di zaman Bani Israel dulu, cerita-cerita dulu, itu yang disebut dengan kisah Israiliyah. Ya, Al-Qisah Al-Israiliyah. Kisah-kisah yang terjadi di zaman lampau. Ya bahasa para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara pandang kita terhadap kisah-kisah, terutama kisah-kisah yang terjadi dulu. Nabi bahasa Nabi SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Dendek percaya lalu, lagu dendek percaya. Pada kena berarti, lamun cocok, jaga wen. Dan menikah, lamun dek cocok, jangan tinggalan. Kira-kira begitu. Jangan Anda ingkari 100%, tetapi jangan juga percaya 100%. Artinya apa? Bila memang ada nilai, ada manfaat, maka kita ambil. Tetapi kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Nah, apa ceritanya sahabat jamaah? Salah seorang tabi'in namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Orang ini orang alim, orang saleh, orang taat ibadah kepada Allah. Beliau melaksanakan ibadah haji sampai jamaah. Di saat-saat akhir pelaksanaan ibadah haji, sudah selesai jamarat, melontar jumrah, sudah menyelesaikan ifadah dan lain sebagainya. Besok beliau akan meninggalkan kota Mekah. Malamnya beliau bermimpi sama jamaah. Apa mimpinya orang alim soleh ini kita? Beliau bermimpi seolah-olah dalam tidurnya beliau itu beliau diperlihatkan dua orang malaikat yang sedang berdiskusi. Nabi bahasa malaikat sasopok ni kita berketuan ojok batur kerja malaikat. Malaikat, pira dengan keluar jamaah haji tahun ini. Pira dengan pira keluar jamaah haji sagawai haji tahun ini. Terjawab si malaikat ni kita 600,000 jamaah haji tahun ini. Mau kira-kira saya terima haji nara pira dengan. Ya bahasa malaikat ni kita. Terjawab sopok-sopok dia nak terima haji. Sekek-sekek dari 600,000 manusia ni kita yang dilarang terima haji di sini nenek. Tertolak haji alias zong. Lihat sambil jawab. Ingat, bukan hanya haji saja yang berpotensi untuk tidak diterima oleh Allah. Semua ibadah kita bisa tidak diterima oleh Allah. Kapan? Kalau kita tidak ikhlas melakukannya. Hati-hati. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan mereka manusia manik nenek tidak pernah diperintahkan untuk beribadah kecuali mereka beribadah karena Allah. Ikhlas melakukan ibadah karena Allah. Jadi mohon maaf, bukan haji saja yang berpotensi untuk ditolak. Solat kita hari ini bisa ditolak oleh Allah. Ngaji kita bisa ditolak oleh Allah. Kapan? Kalau kita tidak ikhlas melakukan ini karena Allah. Karena bisa saja orang itu solat atau puasa atau ibadah yang lainnya, niatnya adalah karena ingin dipuja, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan apresiasi dan lain sebagainya. Bisa saja. Maka pastikan saya jamaah, kita hadir di sini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi yang lain, tetapi kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara jamaah haji ini diterima hajinya, kata malaikat tadi, kecuali
ada satu orang hamba Allah yang namanya Ali Al-Muwaffaq dan tinggal di Syria, di Damaskus. Karena ibadah yang dia lakukan, maka Allah meridai semua orang. Allah ridha kepada dia, maka Allah meridai semua orang yang berangkat haji tadi. Walhasil semua jamaah haji tadi diterima hajinya oleh Allah, karena Allah ridha kepada hambanya yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Bapak Ibu, padahal orang ini tidak berangkat haji, tidak melaksanakan ibadah haji, lagu reda nenek ojo nia sampai jamaah, maka Allah merestui, Allah meridai semua orang. Walhasil Ali Al-Muwaffaq itu langsung terpikirkan, siapa Ali Al-Muwaffaq yang disebut tadi? Kok bisa dia menjadi orang yang tanda kutip menyelamatkan jamaah haji yang lain yang seharusnya tidak diterima oleh Allah, walhasil dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau mencari tahu di Damaskus sampai jamaah, cari tahu dan bertanya sana sini, ternyata ada isyarat waktu itu. Orangnya ini yang namanya Ali Al-Muwaffaq niki sampai jamaah, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Maka dari situlah dia mencari tahu di mana tempat-tempat tukang sol sepatu biasa mangkal atau biasa mereka menjahit sepatu di sini. Dikasih tahu kalau sol sepatu itu biasanya ada di kawasan ini. Di situ banyak orang-orang yang jahit sepatu. Beliau datang ke sana. Beliau bertanya, mencari tahu ada enggak yang kenal yang namanya ini Ali Al-Muwaffaq. Sama, dia juga tukang jahit sepatu. Bapak Ibu, ternyata berjumpa juga beliau dengan orang yang beliau cari. Ali Al-Muwaffaq itu dicari. Begitu berjumpa dengan Abdullah ibn al-Mubarak, beliau penasaran sekali sampai bertanya, wahai Tuan, apa amalan Tuan? Apa yang pernah Tuan lakukan dalam kehidupan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala merestui Tuan, meridai Tuan, dan dengan Tuan banyak orang-orang yang berhaji tadi yang seharusnya tidak diterima menjadi diterima. Bapak Ibu, singkat cerita apa katanya? Ya, saya Ali Al-Muwaffaq, profesi saya adalah tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Bapak Ibu, kira-kira dengan saya jahit sepatu niki dengan arak apa di arak? Dengan sugih apa jelang? Sugih. Lamun sugih jadi bos sepatu jari. Ya sebenarnya toko-toko deh. Ande nilai cakra je, ya wah hepe cakra niki. Lagu ni hepe bos doang. Mangleng hitung kepeng. Lamun jari bos. Lagu ni tukang jahit sepatu sampai jamaah. Jari lamun arah dengan swag sepatu ni mun jahit. Ya mun perbaiki. Apa kata beliau? Semenjak saya bisa mencari uang, dari situlah saya berniat, berazam untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Saya minta di hadapan Allah, ya Allah, dengan usaha saya ini, ya Allah, saya ingin naik haji. Ya bahasa. Maka mulailah beliau menabung sedirham, 2 dirham, setengah dirham, pira jak lebih. Jeluk niki yang selalu beliau nabung. Enggak duaan, ya Allah, adik saya bau berangkat haji. Ya Allah, adik saya tahu gawe haji. Ya doang bahasa. Bayangkan nabung setengah dirham, 1 dirham, 2 dirham. Tentu tidak mungkin setahun 2 tahun bisa berangkat. Tidak mungkin 5 tahun. Setelah beliau merasa cukup 30 tahun lebih sampai jamaah. Telung dah setahun nabung lebih. Badek-badek bahasan beliau cukup. Wah nani jabadek. Jari Ogos yang lalu haji, jari bekal yang lalu haji. Subhanallah sampai jamaah. Beliau buka tabungan itu. Dia wah bukaan sampai jamaah. Mau hitung dengan kepeng saya terkumpul. Alangkah bahagianya. Ternyata sudah terhimpun 350 dirham. Bagi orang dahulu sampai jamaah sudah cukup untuk beliau bisa berangkat haji, termasuk dari bekal keluarga dan bekal dia di tanah suci. Alangkah senang gembiranya beliau sebagai hamba Allah bisa berangkat haji. Pada barat yang pelunggul sampai
Lamun wah cukup mu datang panggilan, oh bapak ni sudah akan berangkat haji, kecemot. Sampai-sampai mutara angroah sampai jamaah kembit, isi cepot. Hal yang sama dengan beliau, senang sekali bisa akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Sampai jamaah, keesokan beliau mau berangkat, leman dia berangkat, jeloniki sampai jamaah, senina ternyata ia ngidam. Saran dengan nina ngidam sampai jamaah ngid, tiang masih kadang-kadang dik tahu mikir, ia tetun melet ni atau kanak ni sama melet, atau mula mau ngerjakan suaminya. Ini dengan ngidam sampai jamaah, pangan salak Bali. Mu salak Bali ni kipang terbeli oleh Bali. Andai membeli ni bertai semua namun bertai selain ni uni coba. Berembit tadi pelai semama tujuk Bali lalu bayar salak Bali. Muti yang berketua jamaah bini, ia tentu dengan ngidam niki pelinggi melet atau aku dia niki melet. Jamaah bini, yang andon doang pada selapuan. Oh, saku dia niki yang melet. Angkat lekor dia orang ngerimbingan kadang-kadang akan di masjidnya. Ya Allah, ngerjain dengan toa. Sami jamaah, seninan Ali Al-Muwafaq niki ngidam, napi sing ngidam. Arak tetangga jauh sami jamaah, ia goreng daging. Amun niki sampai ele balin nia, mu ia uni nilai semama wahai suamiku. Alangkah nikmatnya daging yang digoreng oleh orang ini. Bisakah engkau memintakan supaya saya bisa mencicipi daging ini? Saran dengan ngidam sampai jawab, salain-lain doang pun boya. Awak senina bahasa semama nak lalu boya aw. Sampai jamaah mencari tahu mana posisi, mana sumber makanan tadi, sumber gorengan tadi. Ternyata jarak yang lumayan jauh, sekitar 3 atau 4 rumah dari rumah beliau, ada seorang perempuan sedang menggoreng daging. Perempuan ini seorang janda dengan 5 orang anak sampai jamaah. Mun banian diri, mun pesongan diri ini si Ali Al-Muwafaq, wahai saudaraku, sudikah kiranya engkau memberikan saya makanan yang engkau hidangkan, yang engkau goreng tadi? Bisa enggak kami cicipi? Kebetulan istri saya ingin sekali mencicipi gorengan tadi. Sampai jamaah, apa sin jawab masih hina ni ke? Wahai Tuhan, hadza halalun alayya wa haramun alaikum. Ni daging sate goreng niki Tuhan, halal untuk kami saja, tetapi haram hukumnya untuk Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, daging yang digoreng ini hanya halal untuk keluarga itu, tetapi haram buat orang yang lain. Apa alasannya? Allah, ternyata ibu ini sudah beberapa hari ini mencari makanan, tutu lain boyak kakanan, sementara anak jari nangis kelaparan sampai jamaah. Anak-anaknya menangis kelaparan, dia mencari, dia minta ke sana kemari pun dia tidak mendapatkan apa-apa dari orang lain. Maka di saat dia mencari itu sampai jamaah, dia hanya menemukan ada seekor kambing yang sudah menjadi bangke. Bangke niki mun bait sampai jamaah. Ya mun jauh ujung balik, ya mun goreng. Bangke niki tiang sampailah aroma gorengan tadi kepada istri Ali Al-Muwafaq yang ingin dia cicipi. Bapak Ibu, karena dia bangke sampai jamaah, maka dia haram posisinya. Begitu diceritakan kepada Ali Al-Muwafaq oleh ibu tadi, Bapak Ibu, langsung mentulak. Ali Al-Muwafaq langsung mentulak. Burung ngendeng daging niki dia. Langsung mentulak juk seninan, membarak seninan. Wahai istriku, ternyata yang menggoreng itu orang yang tidak ada, tidak berpunya, orang miskin sekali. Aneh piaan makanan. Mun piaan makanan isi seninan Ali Al-Muwafaq sami jamaah, mun lalu atungan ojuk ibu sababalu baru niki dia. Mu ia bahasa, wahai saudaraku, ini makanan kami sajikan buat anda dan ini uang yang seharusnya saya sudah niat berangkat haji,
350 dirham borong kia berangkat haji, ane sida wa bait jadi sangom. Nasang kira-kira ya modal ke berat nih. Bau kita gawean kira-kira. Telung dasa lebih tahun kumpulan kepeng mulai ma'aruf dia berangkat sampai jamaah mau borong berangkat si kandan arak tetangga sakelaparan. Bau kita gawean kira-kira. Ya Allah, ini berat sampai jamaah. Maka itulah mungkin yang menjadikan Allah ridha, karena ketulusan Ali Al-Muwaffaq tadi menyerahkan uang yang sudah dia cari, uang yang sudah dia kumpulkan, yang seharusnya besok mau berangkat, dia urungkan niat untuk berangkat haji. Ane semerton borong puak berangkat, sida berhak untuk kepeng niki. Sampai jamaah, inilah ketulusan yang sejati, ketulusan yang sebenarnya. Karena itu Al-Quran banyak sekali membahas tentang ini. Tadi yang katakan kalau ceritanya misalnya bermasalah, tetapi Al-Quran justru mengatakan yang sebaliknya. Apa kata Al-Quran? Lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Anda, kata Allah, kita semua mohon maaf, ditman dia teparan solah. Berembe-rembe kepacut ngaji, kepacut sembahyang, ditman teparan solah ili agama niki ya bahasa nenek. Kenapa? Sebelum engkau memberi sesuatu yang engkau paling cintai dalam hidup ini. Masya Allah. Makanya orang-orang Ansar sampai jamaah nggih, mereka ini sudah lulus ujian. Itulah sifat yang disebut dalam Al-Quran sebagai ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dia mendahulukan saudaranya padahal dia perlu itu. Itu sifat ithar. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain padahal dia sendiri perlu sesuatu itu. Kira-kira bau kita demakan dia sifat ithar lagi. Anu berat. Nih, itulah contoh dari orang-orang Ansar yang mereka mendahulukan saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Mereka-mereka muhajirin diberikan segalanya padahal niat doang ya perlu sami jamaah. Karena itu benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru standar keimanan seseorang itu dilihat dari bagaimana kepedulian dia kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu, tidak sempurna iman seseorang itu hatta yuhibba li akhihi, sebelum dia bisa mencintai saudaranya atau orang lain layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Maka kata Allah, ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Ini harus menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Kita pernah diuji nggak dengan sifat ithar ini? Kadang-kadang kita bertetangga doang, ya arak padahal lagu dikenet, unik kena di arak. Sila. Betul tolong sekali, oh di arak, oh padahal dia arak. Sila. Kadang-kadang itu masih barang arak doang, unik kena di arak. Kecuali dengan saya mohon maaf kita tahu dia memang bermasalah secara pribadi. Nggih. Kenarak dengan saya mohon maaf mutahun terkenal ini gobok dia jamula din amanah din napiara nike nak jujur misalnya boleh. Tapi kalau orang-orang yang biasa yang kita tahu teman kita di masjid kadang-kadang ingin tolong doang dinarak betul liwat bejulun sila padahal kita punya kadang-kadang. Inilah hamdulillah Allah sebenarnya ujian keimanan itu. Maka mudah-mudahan sampai jamaah nggih kita dalam kehidupan ini bisa lulus dari ujian. Artinya apa? Kita bisa melakukan ibadah ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Zulqaidah Zulhijjah ini. Zulqaidah Zulhijjah ini adalah momen-momen yang sangat spesial. Terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang pelonggom sampai diuji oleh Allah, di situ ada ibadah kurban. Apakah kita juga bisa melakukan itu? Apakah kita ingin mengambil kebaikan di bulan Zulhijjah tadi? Ya tentu semua itu kembali kepada kita sampai jamaah. Tentu yang paling penting adalah persiapan dari saat ini. Kalau kita berniat berkorban, maka tentu kita persiapkan dari saat ini, kita pikirkan dari saat ini, dan yang paling utama adalah
tumbuhkan keikhlasan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian sampai jamaah yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bisa menginspirasi kita, memberikan motivasi, memberikan tambahan spirit agar kita bisa melakukan ibadah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kecuali kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.